Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di SMA Negeri 2 Sukatani Kabupaten Bekasi. Visi sekolah kami adalah mewujudkan sekolah yang humanis, berintak, beriptek, dan juga berwawasan lingkungan. Jargon yang kami canangkan dan kami rumuskan bersama, seperti yang terlihat di belakang layar, bahwa sekolah kami adalah Semandas Hits Berdua. Hits Berdua merupakan sebuah singkatan yang memiliki makna bahwa kami memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan sekolah ini sekolah yang hangat, sekolah yang humble, sekolah yang penuh dengan kekeluargaan, baik antar guru, antar siswa, maupun antar siswa dengan guru. Dan tentunya tujuan utama kami adalah menjadikan output kami, siswa dan siswi kami, menjadi siswa yang berkarakter, beriman, dan bertakwa. Tidak terlepas dalam kemajuan teknologi, maka kami pun berkomitmen untuk mewujudkan sekolah ini sekolah yang berteknologi digital. Dan tentunya dibalut juga dengan S, smart, dan sehat. Kami mengharapkan murid-murid kami menjadi murid yang cerdas, menjadi murid yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Berduanya tentunya sekolah ini juga berkomitmen mendukung terhadap kecintaan lingkungan, yaitu berwawasan lingkungan dan juga bersih. Pada prinsipnya, sekolah kami memiliki komitmen yang kuat untuk terus memajukan dunia pendidikan agar output kami benar-benar menjadi murid yang bisa dibanggakan, yang bisa diharapkan di orang tua, bangsa, dan agama. Dan komitmen kami yang terakhir, kami akan terus memiliki dan meningkatkan kreativitas dan inovasi sehingga menjadikan SMA Negeri 2 Sukatani menjadi sekolah yang high quality, menjadi sekolah yang bisa diharapkan, dibanggakan khususnya di masyarakat sekitar. Prestasi-prestasi sudah banyak ditelurkan dari sekolah ini yang berdiri di awal tahun 2006. Dan hari ini kami sudah memiliki 33 rombel kelas dengan jumlah siswa hampir 1189 siswa. Tentunya perkembangan dan kemajuan ini sangat signifikan sekali, maka prestasi-prestasi ini sudah sangat banyak ditelurkan baik di kalangan para siswa maupun para guru. Salah satunya adalah saya pribadi selaku pimpinan di sekolah ini pun sudah meraih prestasi di tahun 2022 dan juga tahun 2024. Yang pertama menjadi kepala sekolah inspiratif tingkat nasional dan tahun 2024 menjadi kepala sekolah inovatif di Jawa Barat. Dan juga diiringi dengan di tahun 2024 itu adalah ada beberapa teman guru kami yang sudah masuk dalam kategori 5 besar sebagai guru dedikatif, dan juga 2 guru kami yang dinobatkan untuk mendapatkan penghargaan dari Dinas Stikomdik Provinsi Jawa Barat. Prestasi-prestasi anak tentunya di SMA Negeri 2 Sukatani ada beberapa ekskul yang menjadi potensial atau lumbung prestasi kami, seperti ekskul bola futsal, ekskul seni, dan juga ekskul bola basket. Bicara tentang seni di SMA Negeri 2 Sukatani ini menjadi sebuah ekskul yang sangat potensial. Hampir setiap tahun kami mengirimkan murid dan diterima menjadi paduan suara tingkat Kabupaten Bekasi. Dan ekskul futsal juga kami terus melahirkan prestasi-prestasi, karena memang pada prinsipnya saya selaku pimpinan di sekolah ini terus memberikan ruang dan waktu serta fasilitas bagaimana warga SMA Negeri 2 Sukatani ini bisa terus mengembangkan potensinya dan melahirkan prestasi-prestasi sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang high quality, menjadi sekolah yang memang diharapkan dan dibanggakan terutama oleh masyarakat sekitar di wilayah Kecamatan Sukatani. Pada prinsipnya program kami tidak terlepas dari visi yang sudah disampaikan di awal, yaitu mewujudkan sekolah yang humanis, beriman dan bertakwa, beriptek dan juga berwawasan lingkungan.
Artinya bahwa semua kegiatan operasional sekolah, baik di lingkup pembelajaran maupun kegiatan kesehariannya, tidak terlepas dari visi yang kita jadikan sebagai tolak ukur atau pijakan kita di dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Dan jargon kami itu adalah Semandas Hits Berdua. Pada prinsipnya yang terpenting adalah insya Allah kami para guru dan tenaga kependidikan berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal agar output yang kita lahirkan memang benar-benar menjadi murid yang berkarakter, menjadi murid yang bisa diharapkan dan dibanggakan baik dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan agama. Peran kepala sekolah dalam mewujudkan pendidikan karakter Pancawaluya melalui pola habituasi perilaku dan digitalisasi di SMA Negeri 2 Sukatani. Bicara tentang pembangunan sumber daya manusia, maka tidak terlepas dari pendidikan karakter. Pendidikan tidak semata-mata bicara tentang ruang kelas, bicara tentang guru, bicara tentang pembelajaran, tetapi pendidikan lebih kepada bagaimana memanusiakan manusia seutuhnya. Dalam hal ini konteksnya adalah bagaimana pendidikan mampu menjadikan murid, menjadikan siswa benar-benar seorang manusia yang dengan segala potensinya ini benar-benar memiliki kekuatan spiritual, mampu mengendalikan diri, memiliki keterampilan dan kepribadian yang berakhlakul karimah, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2023. Di Jawa Barat sendiri pun, Bapak Gubernur kita, Bapak Deddy Mulyadi, yang akrab disapa Bapak Aing atau Bapak KDM, juga melalui surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor 45/PK titik 0303 tahun 2025, bahwasanya pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat, terutama pendidikan, berbasis pendidikan Gapura Pancawaluya. Ada 5 pilar yang disampaikan di dalam Gapura Pancawaluya, yaitu mulai dari cager, bager, bener, pinter, dan singer. Ini kami meyakini bahwa kelima pilar ini adalah salah satu terobosan yang luar biasa dari Bapak Gubernur untuk membangun sumber daya manusia dan menuju Jabar Istimewa. Dan tentunya dalam rangka mendukung tujuan pemerintah pusat dalam hal ini dunia pendidikan, yaitu mewujudkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pendidikan karakter Gapura Pancawaluya adalah sebuah terobosan baru yang tentu kami harus pahami dengan cepat, yang harus kami sosialisasikan dengan cepat kepada seluruh warga sekolah, baik guru, tenaga kependidikan maupun siswa. Berikutnya, kami juga harus segera menyusun rancangan mulai dari program kerja, instrumen, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Dan kami juga menghadapi tantangan untuk bagaimana membuat pendidikan karakter Pancawaluya ini menjadi lebih mudah, maka kami pun segera untuk menyusun langkah untuk merancang digitalisasi sebagai pembalut di dalam proses perwujudan pendidikan karakter Pancawaluya. Dan tentunya kita juga membutuhkan banyak sumber daya yang harus menjadi prasarana dan fasilitas lain sebagai pendukungnya. Dan tantangan yang terbesar kami adalah bagaimana kami memberikan keyakinan kepada seluruh warga sekolah untuk sama-sama bekerja bersama-sama untuk memiliki komitmen agar kita semua sepakat melaksanakan pendidikan karakter Pancawaluya yang tujuan utamanya adalah
memberikan penguatan karakter kepada murid-murid kita sehingga kelak nanti mereka bisa menjadi manusia yang kuat. Aksi yang kami lakukan adalah tentu kami membuat kepanitiaan, mulai dari kepanitiaan MPLS yang kami sebut langsung menjadi tim Pancawaluya. Kami juga langsung merancang dan menyusun program kerja, instrumen penilaian, dan lain sebagainya. Kami juga mulai menyusun program digitalisasi yang kami gunakan, aplikasinya adalah aplikasi Locker Studio. Dan kita intend untuk melakukan pengawasan dan mengevaluasi hasil yang sudah dijalankan. Karena pendidikan karakter Pancawaluya melalui pola habituasi perilaku positif dan juga digitalisasi ini sudah kami jalankan selama 3 bulan, maka kami bisa mengevaluasi selama 2 bulan tersebut. Hasilnya dari evaluasi bulan Agustus dan bulan September terjadi peningkatan. Berdasarkan juknis pendidikan karakter Pancawaluya yang diberikan hanya 2, yaitu reward dan punishment. Maka kami mengevaluasi antara bulan Agustus dan bulan September terjadi peningkatan reward dan juga terjadi peningkatan punishment dengan makna yang lain. Peningkatan reward artinya bahwa murid-murid kami sudah mulai melek mata. Murid-murid kami sudah mulai mau melaksanakan pembiasaan-pembiasaan karakter seperti yang disampaikan dalam instrumen. Terjadinya peningkatan punishment bukan berarti semakin banyak anak-anak yang indisipliner, tetapi di sini menunjukkan adanya peningkatan kontribusi keterlibatan dari guru dalam hal menilai murid-muridnya. Pada akhirnya kami bisa menyimpulkan dan meyakini bahwa pendidikan karakter Pancawaluya ini akan terus kami lanjutkan, tidak semata-mata kewajiban sebagai instansi pemerintah untuk mendukung program pemerintah, tetapi kita memang benar-benar ingin memberikan penguatan karakter kepada peserta didik kami sehingga menjadi manusia-manusia yang kuat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Haryono, perwakilan siswi kelas 12 dari SMA Negeri 2 Sukatani. Menurut saya, dengan adanya aplikasi rekapan Pancawaluya, kami siswa-siswi SMA Negeri 2 Sukatani bisa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta disiplin. Karena apa? Karena dengan adanya aplikasi rekapan Pancawaluya ini, kami bisa dapat mengetahui bagaimana skor perilaku baik dan skor perilaku buruk yang sudah kami lakukan. Dengan adanya aplikasi ini juga, kami bisa termotivasi lagi untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin dan dapat mengevaluasi diri kami dengan adanya punishment atau pelanggaran yang sudah kami lakukan. Jadi, menurut saya, aplikasi rekapan tersebut dapat memudahkan saya serta teman-teman lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ahmad Gizal Gifari. Di sini aku akan menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di SMA Negeri 2 Sukatani. Penasaran? Ayo kita saksikan. Yang pertama itu ada pos security. Di pos pertama yang harus kalian lewati sebelum ingin masuk SMA Negeri 2 Sukatani. Nah, yang kedua ada lapangan. Lapangan dipergunakan untuk siswa-siswi SMA Negeri 2 Sukatani melakukan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler seperti basket, futsal untuk melakukan latihan. Nah, yang ketiga ada musola. Musola dipergunakan untuk siswa-siswi SMA Negeri 2 Sukatani yang beragama Muslim untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, fasilitas selanjutnya ada ruang kepala sekolah.
Ruang selanjutnya ada ruang guru. Ruang di mana para guru-guru melepas penat dari mengajar dan bertukar cerita. Di ruang selanjutnya ada ruang BK atau bimbingan konseling. Ruang ini dipergunakan untuk para siswa-siswi SMA Negeri 2 Sukatani untuk berkonsultasi kepada guru-guru tentang kampus, tentang masalah di kelas, dan lain-lain. Fasilitas selanjutnya ada lab komputer. Lab komputer dipergunakan para siswa-siswi untuk melakukan pembelajaran secara daring atau berbasis komputer. Fasilitas selanjutnya ada ruang kelas. Ruang kelas dipergunakan para siswa-siswi untuk mendapatkan pembelajaran dan bertukar suka dan duka dengan guru dan teman-teman. Selanjutnya ada ruang IPA atau laboratorium IPA. Dipergunakan untuk para siswa-siswi SMA Negeri 2 Sukatani untuk melakukan pembelajaran berbasis sains. Selanjutnya ada perpustakaan. Fasilitas ini dipergunakan para siswa-siswi SMA Negeri 2 Sukatani untuk menimba ilmu, memperluas wawasan, dan hobi-hobi membaca. Selanjutnya ada ruang OSIS. Ruang OSIS digunakan para anggota OSIS untuk bertukar pikiran, bertukar argumen, dan lain-lain. Kalian paling suka fasilitas yang mana nih? Komen di bawah ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zafira Neldania dan di sini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang berbagai macam eskul yang ada di SMA Negeri 2 Sukatani. Nah, untuk mendukung minat dan bakat siswa, SMA Negeri 2 Sukatani menyediakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler loh. Bagi mereka yang memiliki minat di bidang olahraga, dapat mengikuti kegiatan eskul, futsal, dan juga basket untuk meningkatkan semangat sportivitas. Dan bagi mereka yang memiliki semangat juang pencaksilat, dapat bergabung di eskul pencaksilat untuk melatih perkembangan tubuh fisik mereka. Lalu, bagi mereka yang tertarik di bidang bahasa asing atau bahasa Inggris, dapat bergabung di ekstrakurikuler English Creative Crew. Juga bagi mereka yang berminat di bidang kesehatan, dapat bergabung di UKS. Selain itu, di seni, sekolah juga menyediakan ruang bagi para siswa-siswinya untuk berkreasi di bidang seni, yaitu lewat seni musik dan juga seni tari. Selain itu, ada juga ekstrakurikuler paskibra dan juga pramuka untuk melatih kedisiplinan, tanggung jawab, juga sikap kepemimpinan. Nah, dari semua eskul itu, sekolah tidak hanya memberikan dukungan di bidang akademik, tetapi juga memberikan dukungan di keterampilan, kreativitas, dan minat bakat siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, saya Cynthia Haryono, Ketua OSIS periode 2024-2025. Sebagai Ketua OSIS sekaligus siswa, menurut saya, SMA Negeri 2 Sukatani ini tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan pribadi yang jauh lebih baik. Pembuktian karakter dan pribadi yang lebih baik ini dibuktikan oleh program-program sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Sukatani. Program apa aja sih? Program-program yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Sukatani ini ada program 5 pembiasaan. Program 5 pembiasaan ini biasanya dilaksanakan pada hari Rabu dan diikuti oleh siswa-siswi kelas 10, 11, dan juga 12. Program ini terdiri dari program literasi, sarasehan atau sarapan sehat anak Indonesia, ekologi atau membersihkan lingkungan sekolah, sholat duha, dan juga senam bersama. Selain 5 pembiasaan, ada juga program yang membentuk karakter siswa-siswi SMA Negeri 2 Sukatani, yaitu program Pancawaluya. Kalau misalnya mendengar Pancawaluya, pasti para pelajar Jawa Barat sudah tidak asing dengan kata tersebut. Di sekolah kami,
program Pancawaluya juga sudah mulai dilaksanakan. Program Pancawaluya ini ditujukan supaya siswa-siswi SMA Negeri 2 Sukatani dapat menjadi pribadi yang bager, cager, pinter, bener, dan juga singkat. Kesan saya, sekolah ini memberi saya ruang untuk berkembang dan bertumbuh menjadi lebih baik, baik sebagai pelajar maupun sebagai pemimpin. Banyak pengalaman, perjalanan, dan pelajaran yang dapat saya dapatkan di sekolah ini, karena didukung oleh teman-teman, guru-guru, dan lingkungan yang baik. Pesan saya, ayo kita terus jaga bersama-sama semangat ini. Jangan jadikan program sekolah hanya sebagai formalitas saja, tetapi jadikan program sekolah sebagai kebiasaan untuk kita menjadi pelajar yang baik dan berprestasi di masa depan. Karena SMA Negeri 2 Sukatani bukan hanya mencetak pelajar yang pintar secara akademik saja, tetapi juga membentuk karakternya yang mempunyai jiwa kepemimpinan, berprestasi, dan juga membanggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.